Oke, selamat malam semuanya. Ya, ini FTK edisi 26 Desember 2022. Seperti biasa, malam ini kita akan update market IHSG dan saham-saham yang sudah masuk di kolom komentar. Ide dari Bapak Ibu semua di FTK edisi terakhir, edisi 25 Desember 2022. Baik, langsung kita mulai saja agar durasi tidak terlalu panjang. Hari ini IHSG sesuai dengan skenario di Stockholm minggu ini, yang mungkin Bapak Ibu sudah baca ya, bahwa minggu ini IHSG berpotensi lanjutkan pullback dengan target kedua atau target pullbacknya di 6.900. Hari ini pullback sempat menyentuh di level 6.858, bagian dari proses, dan ya semoga minggu ini dapat tercapai agar kinerja IHSG nggak jelek-jelek amat ya, karena selama 10 tahun terakhir seperti yang data sudah saya share di awal bulan kemarin, bulan Desember IHSG tidak pernah minus ya. Kalau tahun ini minus ya sesuatu yang berbeda gitu ya. Maka dari itu ekspektasi kita tidak terlalu muluk-muluk ya, paling tidak IHSG akan bergerak mengarah ke target pullbacknya. Dan itu IHSG masih minus ya, masih minus. Semoga bisa lebih ya, harapan kita cukup di situ, tapi bisa saja lebih. Ya, sementara ini seperti itu untuk IHSG. Penutupan sesi sore hari ini cukup bagus. Baik, langsung kita lanjut ke pembahasan saham. Yang pertama, saham KKGI, apa layak dipegang jangka panjang? KKGI kita cek dulu ya, fundamentalnya seperti apa, apakah bagus, layak atau tidak menurut saya loh ya. Oke. Jadi KKGI ini ya hampir sama dengan emiten-emiten pertambangan yang lain ya, dimana pertumbuhan terjadi setelah pandemi, setelah harga komoditas rata-rata mengalami kenaikan. Ya ini salah satu juga emiten yang tumbuh, namun memang sekali lagi ini emiten cyclical yang apabila kita invest ya kita tidak bisa mematok kapan selesai, atau kita tidak bisa berpegangan pada fundamental yang terjadi pada emiten ini. Kita harus melihat bagaimana komoditas yang mempengaruhi kinerjanya ya. Kalau komoditasnya sudah overpriced atau sudah naik sangat tinggi dan berpotensi turun, ya ini kinerjanya akan turun gitu ya. So far pertumbuhan dari KKG ini kemungkinan masih akan berlanjut cukup signifikan di tahun 2022 ini ya. Revenue masih tumbuh besar dan pendapatan operasional juga tumbuh. Lalu sampai dengan bottom line tumbuh ya. Kita lihat di sini hijau semua ya, kuartal 1, kuartal 2, kuartal 3 dari atas sampai bawah gitu ya, hijau semua. Dan pastinya profitabilitasnya juga idealnya meningkat ya. Itu kita coba cek dulu ya. Nah ini ya, jadi sangatlah wajar emiten ini mengalami fluktuatif kinerja profitabilitasnya. Lagi-lagi selain pertumbuhan juga dipengaruhi oleh komoditasnya, profitabilitas juga akan naik dan turun seiring juga naik dan turunnya harga komoditasnya ya. Di sini kita lihat sampai dengan 2021 itu NPM-nya di angka 17, operasional 25 ya. Dan untuk kuartal 1 sampai dengan kuartal 3 kita lihat ya, profitabilitasnya relatif mengalami penurunan. Ya, di sini terjadi penurunan profitabilitas, NPM-nya turun di angka 12-an ini ya. Dimana tahun kemarin ya berkisar di angka 20 ya, bahkan ini kuartal 4 26. Jadi ini profitabilitasnya menurun dan ini hal yang wajar ya. Jadi secara kesimpulan hampir sama dengan komoditas yang lainnya, rata-rata pertumbuhannya signifikan. Ya bisa dikatakan ya hypergrowth ya. Hypergrowth, namun sekali lagi ini adalah cyclical. Dan pertumbuhan ini apakah sudah terrefleksi di harga sahamnya? Mari kita lihat. Karena kalau baru beli sekarang, apakah masih ada potensi kenaikan gitu kan pertanyaannya. Nah, masalahnya pertumbuhan yang terjadi di 2021 sampai dengan 2022 ini sudah terrefleksikan
di harga sahamnya yang sudah mengalami kenaikan signifikan gitu ya. Jadi ya untuk sementara ini menurut saya kok sudah terlambat gitu ya kalau mau masuk. Nah, mungkin kalau kita mengikuti siklus selanjutnya kita bisa tunggu di harga yang lebih rendah lagi ya, mungkin di harga 370 mungkin secara teknikal ya 370, atau kita tunggu dia menguji trend line untuk jangka panjang gitu ya, dimana trend line-nya ini cukup rendah gitu di bawah EMA 60 ya, EMA 60 350. Kalau trend line ini sampai dengan tahun 2024 ini bisa di 200 lagi gitu ya, dilihat dari karakteristiknya ini yang cukup agresif gitu ya. Jadi dalam jangka panjang bisa saja dia berfluktuasi mengarah ke bawah di 360 terdekat sampai dengan ya bisa ke 200-an lagi gitu ya. Gitu. Jadi sementara ini kalau kita lihat dari harga sahamnya nampaknya sudah merefleksikan pertumbuhan yang terjadi ya. Jadi kalau kita lihat dari teknikal sudah terlambat ya. Gitu. Lanjut. Untung tadi NICL jual. Buyback di mana ya? Hari ini NICL naik ya. Kita take profit alhamdulillah di PTR sebelum harga sahamnya ARB ya kan. Dan saya sangat bersyukur sekali setelah kita take profit member-member bisa jual di harga di atas ya. Di harga 160-an ya. Jadi tidak ada alasan tidak menjual ya, karena sudah profitnya sudah besar gitu ya. Kita beli di 145, sudah dikasih kenaikan di harga 160 itu ya sudah cukup lah untuk trading ya. 14%, 15% itu sudah cukup. Kita cukup menjaga konsistensinya aja ya, kemungkinan akan tumbuh dengan baik. Nah ini saat ini dia turun lagi. Dan ini wajar untuk NICL memang seperti ini ya. Contohnya di Desember tanggal 2 itu seperti itu juga. Kemudian di masa lalu juga dia kenaikannya setelah spike dia jatuh ya, dan ini kalau jatuh ini bisa kembali di area supportnya, dimana supportnya ini masih cukup dalam ya di angka 120-an ya. Jadi bisa saja dia kembali ke sana 120-an dulu ya. Jadi kalau mau tunggu di bawah lagi di 120-an ya. Jadi untuk sementara ini tunggu di bawah. KDTN teknikalnya gimana? KDTN saham baru ya. Ini kita lihat di daily belum muncul EMA 60-nya. Jadi terpaksa kita lihat di time frame kecil. Sementara ini kita lihat downtrend ya ini ya. Downtrend, dan kita lihat di time frame yang terlihat EMA 60-nya ini ya. Jadi EMA 60 cukup valid di H4 gitu ya, di 4 jam. Mentok di EMA 60 ya, artinya pullback-nya ini sudah mencapai target, dan ini kemungkinan sudah mencapai 0,618 ya. Jadi tadi pagi KDTN sempat mengalami kenaikan di angka 160-an, di mana itu adalah target pullback atau best price-nya. Gitu ya. Jadi untuk saat ini secara teknikal sudah momentum swing-nya sudah lewat untuk trading ya. Seperti itu. Minta view saham Bell masih bisa hold untuk weekly. Weekly berarti jangka menengah ya. Harus uptrend ya berarti. Oke, untuk Trisula Tekstil ini baru saja dia mulai membentuk rounding, dan ini potensi sementara ini untuk weekly. Ya, ini pullback kalau kita lihat dari weekly ya. Downtrend ya. Artinya kita bisa harapkan ini dalam jangka pendek kalau sudah tercapai ya take profit dulu kan. Seperti itu. Kita coba lihat target yang masuk akal untuk saat ini tentu saja di EMA 60 ya. Untuk weekly-nya di 180 ya, itu area take profit untuk Bell saat ini. Kebetulan ini adalah resisten sebelumnya, resisten yang pernah dibentuk di November 2021 setahun yang lalu. Masih bisa hold, bisa. Belinya di berapa nih nggak tahu ya. Semoga tidak beli di harga atas ya, karena targetnya 180 tadi ya. Oke. BSSR jual di 5.000, beneran rontok setelah itu. Ya, kemarin kita sudah bahas itu adalah TP kita di Pierce. Ya, itu TP3 ya, TP terakhir untuk Pierce. Beneran rontok setelah itu, nunggu lagi di berapa? Kebetulan kemarin dividen ya, sudah kita kasih tahu juga, hati-hati kalau mau dividen.
Barang multi ini sudah kita pernah bahas di edisi berapa, Bapak Ibu bisa cari di Telegram YF Advisor. Ketikan kode BSSR, terakhir kita bahas di edisi YF Talk 18 Desember ya, kita bahas bersama dengan saham Bumi. Kemudian di Oktober ya. Jadi ini harusnya sudah kita bahas terkait penurunan ini ya. Kita target turunnya di 4.400 dan ini lebih setelah dividen ya. Itu. Jadi saya sih berharap tidak ada yang mengejar dividen ketika harga sudah di atas 5.000 karena pertama itu TP, kedua sudah mendekati dividen. Ya kalau dividen kemungkinan besar dibawa ke bawah kan. Nah, ini ya sudah kita juga kasih tahu ini dividen sebelumnya gap down. Ini juga turun di 2022 bulan Mei. Ini dividen yang ketiga ya di tahun ini ya. Gitu. Jadi ya bukan hal yang mengagetkan gitu untuk barang multi ini karena memang seperti itu ya. Ini misalkan di 2021 juga sama ya, dividen turun. Jadi semoga tidak ada yang mengejar saat dividen ya. Gitu. Kalau dividen itu kan hasil dari investasi ya. Jadi belinya sudah lama baru dapat dividen. Misalkan beli di 3.000 seperti Pierce ya, beli di 3.000 dapat dividen di harga 5.000 itu hal yang lumrah ya. Nah, kalau belinya di 5.000 mengharapkan dividen ya Anda siap-siap di bawah ya. Nah sekarang ini angka berapa gitu, tunggunya di berapa gitu. Secara teknikal untuk jangka menengah ya ini kembali mendekati EMA 60 lagi, di mana EMA 60 ini sekarang di harga 3.800-an ya. Jadi mungkin tunggu di sana. Begitu untuk BSSR. Selanjutnya bisa tolong bahas saham Bina untuk tujuan trading. Baik. Bina untuk trading sepertinya sahamnya kurang terlalu liquid ya. Coba kita cek. Bank Ina Perdana. Pertama, kalau tidak salah bisa dicek ya. Bina ini tidak terlalu liquid. Jadi kalau trading itu pertama ya harus kita sesuaikan dengan modal juga ya. Cukup atau tidak barang yang tersedia. Karena jangan sampai teknikalnya bagus, misalkan teknikalnya uptrend tetapi sepi dan tidak terlalu liquid sehingga nanti kita bisa beli sulit untuk jual. Itu ya. Kedua, dia tidak sedang konsolidasi. Konsolidasi ini juga tidak saklek, konsolidasi tidak boleh trading. Konsolidasi yang seperti apa yang tidak disarankan untuk trading? Konsolidasi yang ruangnya kurang dari target profit kita. Misalkan ini Bina konsolidasi berapa sih dia dari support ke resist? Misalkan dari harga terakhir ke resist gitu ya, cuma 1%. Anda mau nyari apa? Ya, itu. Nah, kapan kita bisa trading mengabaikan transaksi yang sepi ya? Tunggulah dia breakout dulu di harga 4.000 ke atas untuk Bina seperti itu. Kalau tujuannya untuk trading. Oke ya, itu. Ini terakhir. Matur suwun YF Team khususnya PTR hari ini MKTR NICL cuan kotos. Wah. Selamat ya. Langsung perpanjang 12 bulan. Oke, terima kasih ya. Hari ini MKTR naiknya besar ya, naik signifikan ya. MKTR dan NICL tadi sudah kita bahas ya. Jadi seperti itu hal yang wajar kalau trading ya, segera take profit, jangan sampai Anda simpan-simpan sehingga harganya sudah mencapai target profit sesuai dengan trading plan ya di take profit ya. Kalau Anda mengharapkan profit yang lebih besar, harus Anda siap-siap seperti NICL hari ini, ada juga yang seperti itu. Modelnya Anda mau profit lebih besar dari YF, dari PTR, boleh-boleh aja tapi asalkan siap dibawa jatuh. Karena apa? Namanya target profit itu sudah dihitung dan sudah dikalkulasi. Jadi kemungkinan besar jatuh setelah tercapainya. Ya, gitu. Jadi selamat buat yang sudah take profit dan banyak harusnya di atas harga jual kita ya. Karena ruang naiknya hari ini cukup lebar. Di sesi pagi kita take profit tadi di PTR ya. Jadi sangat-sangat bersyukur karena sesi 2 langsung dibawa jatuh ya. Ini ya. Jadi mulai turun jam 1 tadi ya, setengah 2 ya. Gitu. Jadi kita syukuri itu dengan volume yang besar sekali ya. Jadi ini harusnya sebagai tanda dia memang area take profit ya. Sudah tervalidasi ya. Kita bersyukur ya sistem kita bisa membaca area take profit yang tepat. Gitu ya. Gitu. Oke. Jadi silakan hari ini masih ada ya sisa untuk promo akhir tahun 2022 ini
paket 3 bulan sisa 2, paket 6 bulan masih 5 ya, paket 6 bulan, paket 12 bulan sisa 3 ya. Jadi silahkan apabila Anda ingin join PTR, trading dipandu oleh YEF ya, join PTR. Karena harga tahun depan juga akan berbeda, jadi silahkan buat yang perpanjang juga kalau Anda merasa PTR ini sangat Anda butuhkan untuk dalam jangka waktu panjang juga silahkan, ini mumpung masih ada penawaran spesial untuk bulan Desember dan mungkin ini penawaran terakhir untuk harga yang ini ya. Oke, itu dulu yang dapat saya sampaikan di F-Talk malam ini. Silahkan dukung kami dengan klik like, dengan subscribe, dan silahkan komen saham apa yang menarik untuk dibahas di F-Talk selanjutnya agar banyak pembahasan saham-saham ya. Karena ini hari ini tidak terlalu banyak nih pembahasannya, jadi silahkan isi di kolom komentar saham apa yang menarik untuk dibahas di F-Talk selanjutnya. Itu saja yang dapat saya sampaikan malam ini. Selamat malam dan selamat beristirahat.